Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terus Santoso, saya di tim Bangkit ini sebagai leader dari tim Bangkit. Yang saat ini tim Bangkit ini alhamdulillah di perusahaan kami sudah menduduki sebagai sebuah tim yang terbesar di Indonesia. Nah, pada kesempatan saat ini izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah konsep usaha yang begitu luar biasa, yang insya Allah cepat atau lambat konsep usaha ini akan berkembang di seluruh Indonesia. Sebab apa? Di sini kami tidak hanya menawarkan sebuah konsep usaha, tapi kami juga menawarkan sebuah solusi. Solusi bagi kita pengguna handphone, solusi bagi kita yang menginginkan meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Nah, kalau kita bicara tentang usaha, saya yakin setiap orang pasti ingin punya usaha. Betul? Betul. Nah, di sini untuk bisa membangun sebuah usaha ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan di awal. Bicara tentang usaha, saya yakin setiap orang pasti ingin punya usaha, betul? Betul. Karena apa? Ketika kita memiliki usaha, yang jelas satu langkah lebih maju dibanding kalau kita bekerja entah menjadi karyawan atau menjadi pegawai. Sebab untuk menjadi seorang pengusaha, kita akan memiliki bebas waktu dan penghasilan pun yang menentukan kita sendiri. Nah, di sini untuk membangun sebuah usaha banyak faktor yang harus dipersiapkan di awal. Salah satunya berapa modal yang harus kita persiapkan. Misalkan Anda saat ini sudah memiliki modal, apa bisa menjamin usaha Anda akan berjalan? Bahkan nanti suatu saat berkembang begitu? Belum tentu ya. Artinya apa? Kita harus melihat, mensurvei kondisi pasar yang kita bidik itu bagaimana. Artinya apa? Seandainya kita memiliki sebuah usaha, meskipun Anda punya modal besar, tapi pasar yang Anda bidik, produk Anda tidak dibutuhkan oleh setiap orang, alias produknya bukan satu kebutuhan yang mendasar, ya tentu kita repot dalam pengembangan usahanya. Dan yang ketiga, namanya usaha, kita harus melihat hasil yang nanti kita dapatkan bagaimana. Sebab namanya orang usaha itu harus investasi juga kan, waktu, tenaga, pikiran. Nah, artinya hasil yang nanti kita dapatkan itu seperti apa? Dan yang terakhir, resiko ketika kita gagal menjalankan usaha itu bagaimana? Misalkan saat ini ada sebuah usaha di mana modalnya kecil, pasarnya luas, hasilnya besar dan tanpa resiko sama sekali. Kira-kira layak diambil nggak kira-kira? Layak ya. Nah, sekarang bagaimana dengan usaha yang akan kami tawarkan? Di sini kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan namanya PT DNI. PT DNI adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang perdagangan umum. Produknya itu ada dua, pulsa dan penghemat BBM. Nah, PT DNI ini sudah terpercaya di Indonesia karena perusahaan ini sudah berdiri sejak tanggal 19 Januari 2006. Jadi sampai hari ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Nah, mengingat produknya adalah pulsa, berarti pasar yang kita bidik adalah pengguna pulsa. Saya yakin setiap orang saat ini membutuhkan pulsa. Sebab apa? Komunikasi saat ini merupakan satu kebutuhan yang mendasar. Ketika zaman kita sekolah dulu, kebutuhan pokok manusia ada 3 kan? Apa? Sandang, pangan, papan. Tapi seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia ternyata ikut berubah. Saat ini ada 5. Sandang, pangan, papan, komunikasi dan transportasi. Dengan produk yang merupakan satu kebutuhan ini, harapannya Pak, jangkauan pasarnya itu nanti luas. Nah, sekarang apa keuntungan Anda ketika Anda sudah bermitra jadi pengusaha di PT DNI? Ada 3 keuntungan yang bisa didapatkan secara langsung. Yang pertama, nah ini saya gambarkan seperti ini keuntungannya. Yang pertama, Anda dapat hak keagenan. Jadi bagi Anda pengguna handphone, itu jelas selama ini butuh pulsa, betul tidak? Betul. Selama ini pula ketika kita butuh pulsa, 90% ini masih tergantung orang lain. Entah itu counter, ATM, teman, SMS banking atau mobile banking. Nah, dengan fasilitas keagenan yang Anda dapatkan dari PT DNI, nantinya ketika Anda sudah bergabung, HP Anda ini nanti terdaftar jadi agen, sehingga bisa digunakan transaksi pulsa oleh operator GSM dan CDMA. Keuntungan Anda apa? Kalau Anda butuh pulsa, Anda sudah nggak perlu cari counter lagi. Kapanpun
dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun Anda ngisi pulsa langsung tinggal isi dari HP sendiri. Enak bukan? Enak ya. Nah, tidak hanya itu, Anda pun juga mendapatkan harga pulsa yang lebih murah. Sebab nanti Anda mendapatkan harga grosir. Dari harga grosir ini Anda pakai sendiri lebih murah. Kalau Anda mau jual, bisa dapat keuntungan. Yang selama ini Anda menghidupi handphone itu bisa memberikan sedikit penghasilan untuk Anda. Nah, ini fasilitas pertama. Yang kedua, Anda juga mendapatkan fasilitas namanya fasilitas PPOB. Apa itu? Pembayaran online banking. Jadi HP Anda tidak hanya bisa digunakan untuk ngisi pulsa, tapi bisa dipakai melakukan pembayaran tagihan PLN. Baik yang prabayar atau yang meteran. Jadi Anda pengguna listrik, kalau mau bayar pulsa atau bayar listrik, nggak perlu nunggu kantor PLN buka atau takut kalau ketutupan kantor PLN. Jadi kapanpun dimanapun Anda bisa melakukan pembayaran secara online. Bahkan Anda bisa membantu teman Anda, tetangga Anda, atau saudara Anda untuk melakukan pembayarannya. Dari sini Anda pun juga bisa dapat penghasilan. Per transaksi kurang lebih sekitar 2.000. Artinya yang selama ini Anda menghidupi handphone itu jadi sumber penghasilan baru untuk Anda. Enak nggak? Enak. Nah, berikutnya Anda juga handphone Anda juga bisa dipakai melakukan pembayaran PDAM, Telkom atau Speedy, bisa juga dipakai melakukan pembayaran TV satelit. Karena apa? TV satelit ini seperti Aura TV, Indovision, Telkom Vision, bahkan bisa dipakai melakukan pembelian voucher game online. Dan bagi Anda yang mau kredit atau sudah punya angsuran kendaraan bermotor, handphone Anda bisa dipakai melakukan pembayaran angsuran. Sebab apa? PT DN ini sudah bekerja sama dengan Adira, FIF, Home Finance, sama BAF. Jadi satu handphone ini bisa untuk berbagai macam transaksi. Enak apa enak kira-kira? Enak ya? Nah, oke. Untuk bisa mendapatkan semua fasilitas ini, syaratnya apa? Handphone kita harus diaktifkan dulu. Pakai kartu seperti ini. Ini bukan kartu perdana, tapi ini namanya kartu aktivasi. Nah, ketika serial dan PIN yang ada di belakang kartu ini ya diaktifkan ke HP Anda, langsung HP Anda saat ini terhubung dengan PT DNI dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi seperti yang saya sampaikan. Nah, untuk bisa melakukan transaksi, syarat kedua apa? Handphone Anda harus ada saldonya. Handphone ini harus ada saldonya. Nah, untuk mendapatkan saldo di PT DNI, menariknya ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara deposit langsung ke PT DNI. Ibaratnya di bisnis ini Anda diajak oleh perusahaan untuk beralih belanja pulsa. Selama ini kalau Anda ngisi pulsa kan masih ke counter. Sekarang ke PT DNI. Loh, apa bedanya kalau saya ngisi di DNI dengan di counter? Beda. Kalau Anda beli pulsa ke counter, Anda selamanya akan menghidupi handphone, betul? Tapi kalau di PT DNI, handphone yang memberikan penghasilan untuk Anda. Kira-kira enak yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Berapa saya harus beli pulsa ke PT DNI? Terserah, di bisnis ini nggak ada ketentuan. Mau 50, 100, 200, 300, sejuta pun tidak ada masalah. Oke? Jadi untuk mendapatkan saldo, saya ulangi lagi, untuk mendapatkan saldo di PT DNI ada dua. Yang pertama dengan cara manual, Anda bisa transfer saldo ke PT DNI, ya. Berapa Anda harus transfer terserah, mau 100, 200, 300, bahkan Anda tidak beli pulsa ke PT DNI pun tidak ada masalah. Jadi di bisnis ini tidak ada target apapun untuk kita. Loh, pertanyaannya, kalau saya nggak punya saldo, saya kalau nggak punya deposit, apa bisa melakukan transaksi? Kira-kira kalau secara logika, bisa nggak kita transaksi kalau nggak punya saldo? Tidak bisa. Inilah yang membedakan PT DNI dengan counter. Artinya meskipun Anda tidak punya saldo, Anda tetap bisa melakukan transaksi. Sebab apa? Di bisnis ini, selain Anda bisa mendapatkan saldo langsung ke PT DNI, Anda juga bisa mendapatkan deposit gratis. Kira-kira kalau Anda disuruh milih, enak yang beli atau yang gratis?
Gratis. Cuma untuk gratis ini ada syarat dan ketentuan yang harus Anda lakukan. Syaratnya bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita bergabung di PT DNI ada 3 keuntungan yang didapatkan. Yang pertama dari fasilitas keagenan. Yang kedua, Anda dapat hak bisnis. Artinya apa? Di usaha ini, ketika Anda bergabung, selain Anda punya fasilitas keagenan, Anda juga punya hak bisnis. Ketika hak bisnis ini Anda kembangkan, hasil yang Anda dapatkan akan jauh lebih besar dibanding Anda jualan pulsa biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, dari penawaran saya yang pertama, menurut Anda kira-kira menarik nggak kira-kira? Menarik ya. Nah, ketika penawaran ini Anda ceritakan ke orang lain, jadilah peluang usaha untuk Anda. Jadi di konsep pengembangan usahanya kita nggak perlu jualan apa-apa, kita hanya menceritakan manfaat, keuntungan dan kelebihan bergabung di usaha seperti di usaha DNI ini. Contohnya begini, ketika Anda sudah bergabung, Anda promosi ke teman Anda pengguna handphone. Mas pakai handphone ya? Iya. Selama ini kalau ngisi pulsa kemana? Ke counter. Kira-kira enak mana ngisi pulsa ke counter dengan ngisi sendiri? Kira-kira jawab apa Kim? Apa teman Anda? Ngisi sendiri. Enak ngisi sendiri ya. Ketika dia tertarik, Anda oleh perusahaan dikasih bonus. Bonusnya ada 7 macam. Salah satunya yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah bonus sponsor. Bonus sponsor ini besarnya Rp20.000. Bonus ini Anda dapatkan setiap Anda mereferensikan satu teman bergabung di bisnis ini, oleh perusahaan Anda dibayar Rp20.000. Contoh, ketika Anda mereferensikan teman Anda, sebut saja namanya Pak Adi, dan Pak Adi bergabung, oleh perusahaan Anda dibayar Rp20.000 dalam bentuk uang tunai. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, pertanyaannya begini, teman Anda yang pakai handphone ada berapa? Banyak kan? Banyak. Artinya apa? Jalanin bisnis ini sama dengan kita berburu binatang di kebun binatang. Kira-kira pasti dapat binatang kan? Pasti ya, milih, betul lah. Artinya apa? Ketika kita promosi ke teman yang lain, sebut saja Pak Budi. Pak Budi bergabung, Anda dapat 20.000. Jadi total bonus yang Anda dapatkan 40.000. Ini sekali lagi di luar Anda jualan pulsa. Nah, misalkan karena begitu banyaknya teman Anda yang pakai handphone, tidak menutup kemungkinan Anda bisa cerita ke orang lain lagi kan? Misalkan Anda cerita kepada teman Anda yang lain, sebut saja C. Nah, ketika C bergabung, ditaruh seperti ini tidak bisa. Kenapa? Karena kita menggunakan konsep namanya binary system. Karena dalam bahasa kita binary system itu adalah sistem kaki 2. Jadi ketika kita lebih dari 2, itu harus ditaruh di salah satu teman kita yang sudah bergabung sebelumnya. Makanya di bisnis ini ketika Anda mau bergabung, jangan khawatir Anda nggak bisa berkembang. Sebab ketika Anda bergabung, kemungkinan Anda akan dapat limpahan member yang bergabungnya lebih dulu itu besar. Contoh, ketika saya bergabung karena ditaruh seperti ini nggak bisa, terserah mau Anda taruh di bawah A boleh, B boleh. Misal dalam ilustrasi ini Anda taruh di bawah B, sebut saja C. Karena C ini yang mereferensikan Anda, meskipun ditaruh di bawah B, ini 20.000-nya tetap menjadi keuntungan Anda. Jadi total bonusnya 60.000. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, dari sini apa bonus ini berhenti? Tidak. Ternyata bonus ini masih berkelanjutan. Sebab ada bonus kedua namanya bonus pasangan. Nah, untuk bonus pasangan ini gampangnya saya tarik garis seperti ini. Akhirnya dari sini terbelahlah jadi 2 sisi, kiri sama kanan. Ketika di kiri ada 1 dan di kanan ada 1, ini sistem otomatis membentuk sebuah pasangan. Dan Anda di sini dapat tambahan bonus sebesar Rp30.000. Cuma 30.000 ini yang 22.500 ini dikirim dalam bentuk uang tunai, sedangkan yang 7.500 ini nanti masuk ke handphone Anda dalam bentuk saldo deposit. Dan ini bisa dipakai, bisa dijual. Nah, dari sini Anda pasti mulai meraba-raba.
Dari mana pulsa gratis yang saya gambarkan tadi? Berarti dari bonus ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Sangat bisa. Nah, dari ilustrasi ini C ini tidak ada pasangannya. Jadi C ini statusnya menunggu pasangan. Misalkan ketika A bertumbuh jadi D, dia ngajak temannya D itu. Karena yang ngajak D ini si A, 20.000-nya ini menjadi keuntungan A, bukan Anda. Loh, kenapa kok perusahaan tahu? Kok perusahaan tahu? Sebab setiap member yang bergabung nanti punya user ID. Jadi ketika dia mendapatkan mitra, otomatis yang dipostingkan itu adalah user ID yang mendapatkan. Nah, dari sini Anda memang nggak dapat 20.000-nya. Tapi karena tadi satu ya ada yang menunggu pasangan, sistem otomatis membentuk pasangan 30.000 menjadi keuntungan Anda. Jadi sekali lagi 22.500 ditambah 7.500 masuk ke Anda lagi. Misalkan dari ilustrasi ini ternyata D ini orangnya aktif. Ketika D dia bisa mereferensikan dua teman A, B, C, D, E dan F misalkan, D dapat 70.000. Loh, dari mana Pak? 20.000 dari E dan F masuk ke D. Belum pasangannya yang 30.000 juga masuk ke D. Lah Anda, sementara Anda masih belum dapat bonus, tapi ketika C bertumbuh jadi G, ya kan? Nah, sistem otomatis membentuk pasangan 30.000 masuk ke Anda lagi. 22.500, 7.500 pulsa masuk ke Anda lagi. Ini berjalan dan seterusnya dengan kedalaman yang tak terhingga. Oke. Jadi selain bonus sponsor dan bonus pasangan itu ada lagi bonus ketiga, namanya bonus titik. Bonus titik ini sebesar Rp1.000 dibayarkan setiap terjadi pertumbuhan jaringan di bawah Anda dapat Rp1.000. Contoh dari ilustrasi ini, sebelumnya Anda masih sendiri kan? Sekarang jadi A, B, C, D, E, F, G. Jadi ada 7 titik di bawah Anda. Otomatis 1.000 kali 7, 7.000. Ini masuk ke Anda dalam bentuk uang cash. Nah, semua bonus ini nanti akan diakumulasi dan dikirim ke rekening dan handphone Anda, bukan akumulasi mingguan atau bulanan, tapi harian. Asal untuk bonus pulsa, untuk bonus uang cash 150.000 ini langsung masuk ke rekening, sedangkan untuk yang pulsa 7,5 mencapai 50.000 ini langsung masuk ke handphone tanpa diminta. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk bisa menjalankan hak bisnisnya, perusahaan memberikan keuntungan yang ketiga. Karena apa? Karena tujuan kami dari PT DNI tidak mengajak masyarakat untuk jadi seorang penjual pulsa. Loh, apa tidak boleh Pak jual pulsa? Boleh. Tapi dimanapun juga yang namanya orang jualan pulsa, untungnya besar atau kecil kira-kira? Kecil ya. Oleh karena itulah kami mengajak Anda untuk bersama-sama membangun sebuah usaha, sebuah bisnis dengan produk pulsa. Sehingga hasil yang Anda dapatkan akan lebih besar dibanding jual pulsa biasa. Nah, oleh karena itu hak bisnis yang Anda dapatkan yang pertama ya, hak pendidikan ini namanya. Nah, hak pendidikan atau hak istilahnya training dan pelatihannya sama seperti orang sekolah, sama persis. Cuma bedanya kalau sekolah konvensional dengan DNI beda. Kalau di konvensional ya sama ada kurikulumnya. Kalau di konvensional kan ada SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, betul nggak? Ya, betul. Tapi ketika kita lulus kuliah, ada jaminan sukses nggak kira-kira? Jangankan sukses, kadang cari pekerjaan aja belum tentu dapat, betul nggak? Betul. Inilah bedanya DNI dengan sekolah konvensional. Ketika Anda mengikuti kurikulumnya dengan benar, Anda dijamin sukses. Kira-kira ada nggak sekolah yang menjamin mahasiswanya sukses? Ada. Ada ya? Di mana? DNI. Luar biasa, DNI. Ya. Nah, oke. Di sini apa saja bisnis hak pendidikan yang bisa didapatkan? Yang pertama ada basic training. Ini adalah pelatihan dasar. Barat sekolah ini sekolah dasar. Di sini Anda akan diajarkan bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan cara-cara yang benar. Yang kedua ada namanya Start Action Training atau SAT. Ini ada syaratnya, minimal akumulasi 1 juta baru Anda boleh ikut ini. Di sini Anda akan diajarkan bagaimana cara menjelaskan konsep usaha ini kepada orang lain. Mulai dari cara ngomongnya, cara nulis dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga, ibarat sekolah, ini SMP, yaitu CTH, Change to Hero. Di sini Anda akan bonus minimal 10 juta ke atas. Di sini Anda akan diajarkan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa para pengikut Anda untuk bisa berhasil di bisnis ini. Dan yang terakhir adalah The Winner, TW, The Winner ya. Ini bonus minimal 50 juta. Baru Anda boleh mengikuti program ini. Ketika Anda mulai dari awal sampai akhir, Anda kira-kira sukses nggak kira-kira? Sukses, karena setiap pelatihan ada syarat yang harus kita kejar. Nah, untuk memulai bisnis ini, kira-kira sebelum saya lanjutkan, dari fasilitas keagenan, bicara tentang keuntungan, kira-kira dari sini Anda bisa dapat untung belum? Bisa, tapi besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau dari hak bisnisnya, keuntungan Anda besar nggak kira-kira? Besar. Dari hak pengembangan dirinya, mendapatkan manfaat nggak? Besar sekali ya. Nah, untuk bisa memulainya, di sini bisnis ini nggak ada modalnya. Karena modal kita bukan uang sebetulnya, tapi modal Anda adalah impian. Sebab di sini modal Anda hanya meregistrasikan handphone Anda pakai kartu ini. Sekali selamanya dengan 185.000. Kira-kira nilai uang 185.000 besar atau kecil kira-kira? Kecil ya. Nah, sekarang sudah jelas ya, modalnya kecil, pasarnya pengguna pulsa. Berarti pasar yang kita BD adalah sangat-sangat luar biasa. Kanan, kiri, depan Anda semua pakai handphone. Mereka juga pakai listrik, betul? Artinya Anda nggak perlu cari konsumen, justru konsumen yang butuh Anda. Kira-kira hasilnya besar nggak kira-kira? Besar. Karena hasil ini tak terbatas. Selain hasilnya besar, bisnis ini transparan. Sebab nanti Anda bisa ngecek perkembangan bisnis Anda melalui handphone dan dari website. Nah, sekarang kita ngitung resiko. Misalkan sementara Anda nggak bisa jalanin bisnisnya, entah karena kesibukan dan lain sebagainya, Anda nggak bisa jalanin bisnisnya, kita harus hitung resiko. Menurut Anda, resikonya rugi atau untung bergabung di DNI? Rugi ya? Rugi. Tapi kalau menurut saya Anda tetap untung. Loh kok bisa? Anda kan punya fasilitas keagenan. Pakai aja fasilitas keagenannya, misalkan Anda jual pulsa atau buka loket PPUB. Laku enggak kira-kira? Laku. Mulai pagi sampai malam keuntungan Anda secara konvensional jualan pulsa dan buka loket pembayaran online hanya untung Rp6.000. Kira-kira kalau Anda berbisnis untung 6.000 kira-kira sepi ya? Sepi ya? Kalikan 1 bulan, 31 hari, 186.000. Kira-kira di bulan pertama kembali tidak modal Anda? Lebih ya? Bulan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya keuntungan menjadi milik Anda. Bahkan ketika Anda tidak jualan pulsa pun saya katakan tetap untung di bisnis ini. Sekarang saya mau tanya, Anda join atau tidak, kira-kira tetap pakai pulsa enggak? Ya. Tetap ya. Selama ini mungkin Anda kalau ngisi pulsa ke counter, anggap aja Anda ngasih untung Rp1.000 ke counter. Kalau dikalikan selamanya Anda pakai handphone, hasilnya ketemu berapa? Tidak terhingga kan? Tapi dengan 185.000 di PT DNI, Anda bisa ngisi pulsa dari HP sendiri, harganya lebih murah, Anda punya peluang usaha plus punya sekolah pengembangan diri. Kira-kira luar biasa? Luar biasa. Menurut Anda enaknya diaktifkan besok atau sekarang? Sekarang. Jadi di bisnis ini kira-kira tadi sudah dijelaskan ya, modalnya besar atau kecil? Kecil. Pasarnya luas kan? Justru kita nggak nyari konsumen, tapi konsumenlah yang butuh kita. Sebab apa? Menariknya di bisnis ini, Anda bergabung atau tidak, kira-kira tetap pakai pulsa enggak? Ya. Tetap ya. Cuma enaknya kalau Anda sudah bergabung ya, manfaat dan keuntungan yang Anda dapatkan itu jauh lebih besar dibanding kalau Anda nggak bergabung. Loh kenapa? Pertama, kalau Anda bergabung minimal pengisian pulsanya praktis, kapanpun dimanapun Anda nggak perlu cari orang lain. Yang kedua, dapat harga pulsa yang lebih murah, artinya dipakai hemat, dijual untung. Ketiga, Anda dapat peluang usaha yang bisa Anda kembangkan dengan penghasilan yang tak terbatas. Nah, misalkan Anda selama ini menolak atau tidak mau bergabung di peluang usaha ini, selamanya Anda akan menghidupi handphone. Kira-kira enak mana? Menghidupi handphone atau dihidupin handphone? Dihidupin ya. Lalu yang ketiga, hasil yang kita dapatkan luar biasa. Sebab bisnis ini hasilnya itu tak terbatas. Dan menariknya bukan hanya hasil yang besar tapi transparan.
Sebab ketika Anda bergabung nanti Anda dikasih website pribadi yang bisa Anda akses 24 jam selama 7 hari dalam 1 minggu dan 360 hari dalam 1 tahun. Jadi tidak ada pernah berhenti sama sekali. Resikonya bisnis ini kira-kira ada enggak? Enggak ada ya? Resikonya 0%. 0%. Artinya apa? Ketika Anda nggak bisa jalanin konsepnya, Anda bisa dapat keuntungan kok. Dari mana? Manfaatkan keagenannya. Entah Anda bisa jual pulsa atau dipakai sendiri kan lebih hemat. Nah, bisnis ini cepat atau lambat pasti akan berkembang. Loh kok bisa seperti itu, Pak? Karena begini. Tren itu akan selalu berubah dan berganti seiring perkembangan zaman. Dan ini akan berlaku terhadap orang telepon dan ngisi pulsa, mereka akan pilih yang lebih mudah, betul? Betul. Nah, kalau nggak percaya coba dulu sebelum kita pakai handphone, kita pakai telepon rumah, akhirnya banyak wartel bermunculan di mana-mana. Sekarang Anda nggak wartel? Nggak ada ya. Kenapa wartelnya tergeser? Karena orang ingin mudah menciptakan handphone. Di saat handphone muncul tidak semua orang bisa beli kan? Pertama ponselnya mahal, kedua perdananya mahal, ketiga isi ulangnya mahal. Kenapa waktu itu isi ulangnya mahal? Karena mereka pakai kartu gesek waktu itu. Ternyata selain mahal, voucher gesek ini atau kartu fisik ini nggak efektif. Loh kok bisa? Ketika Anda kehabisan pulsa tengah malam, kan nggak ada konter yang buka. Akhirnya muncullah voucher elektrik. Nah, voucher elektrik ke depan juga akan tergeser. Loh kok bisa? Sekarang Anda tahu, orang-orang kaya di luar sana kalau ngisi pulsa udah nggak konter lagi. Mereka pakai SMS banking, internet banking. Artinya, sama-sama bisa ngisi pulsa dari handphone sendiri, tapi mereka tetap menghidupi handphone, betul? Betul. Tapi kalau di kita, bisa ngisi pulsa sendiri, tapi handphone yang menghidupi kita. Loh kok bisa? Ketika Anda mulai sekarang, cerita dari mulut ke mulut ini nanti akan membentuk jaringan. 1 jadi 2, 2 jadi 4, jadi 8, dari 9. Tahu-tahu 100, 200, 300, 1000, 2000. Anda nggak perlu cerita lagi, Anda akan mendapatkan penghasilan yang disebut passive income dari berkembangnya tren bisnis saat ini. Oke? Nah, kira-kira kalau Anda mau bergabung di bisnis ini, enaknya Anda nanti mau jualan pulsa atau ingin membangun bisnisnya, atau kira-kira mau dijalanin semua? Semua. Nah, kalau pengen dijalanin semua, kalau berbisnis pengen penghasilan yang biasa, sedang atau yang besar? Besar. Biasa, sedang atau yang cepat? Cepat. Nah, di sini ada caranya. Caranya bagaimana? Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk bisa mengoptimalkan penghasilan. Yang pertama, kita bisa bergabung satu usaha dengan biaya registrasi berapa tadi? 185.000. Misalkan ya, Anda promosi pada 4 orang, sebut A, B, C atau D. Ketika Anda bergabung satu, nanti penempatannya seperti ini: A, B, C, D. Sebab ditaruh seperti ini nggak bisa. Makanya di dalam membangun bisnis ini jangan khawatir Anda nggak berkembang. Ketika Anda bergabung, kemungkinan Anda mendapatkan limpahan member dari orang yang bergabungnya lebih dulu di atas Anda itu lebih besar ketika Anda segera memutuskan bergabung. Sebab apa? Kita menggunakan konsep binary system, kaki 2. Ketika teman kita lebih dari 2 harus dikasih temannya di bawah. Paham ya? Nah, kalau dari ilustrasi ini kita menghitung komisi sponsor, kita dapat 20 kali berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sama dengan 80.000. Ketika ini ditarik garis, muncullah komisi pasangan. Satu pasang 30 kali 1, 2, betul ya? Sama dengan 60.000. Nah, ketika dijumlahkan 140.000. Ini bonus ini di luar bonus Anda jual pulsa. Dan belum A, B, C, dan D ini berkembang. Sebab apa? 4 orang ini kan teman Anda, tapi teman mereka belum tentu kenal Anda kan? Nah, misalkan teman Anda ini berkembang, otomatis hasil yang Anda dapatkan lebih besar. Bisa dipahami ya? Nah, makanya kenapa kalau Anda memang orientasinya ke bisnis, saran saya jangan ikut satu. Sebab apa? Ketika di sini berkembang, di sini bertumbuh, ya, suatu saat berkembang, Anda mau ikut lagi, ditaruh di kanan kiri nggak bisa. Ditaruh di mana coba? Di sini. Anda mengulang dari nol lagi. Rugi nggak kira-kira? Sayang ya, sayang ya. Nah, makanya kalau Anda pengen berbisnis, saran saya, kepingin cepat hasilnya berapa? Langsung bergabung 7H usaha.
Nah, dari 7 hak usaha ini, tadi kan 1 Anda, ini orang lain, betul? Nah, sekarang ini Anda beli sendiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini punya Anda. Biaya registrasinya agak sedikit lebih besar. 1.295.000. Sama ketika Anda punya 1 toko dengan 7 toko, kira-kira hasilnya lebih banyak yang 7. Tapi sekarang kalau misalkan saya punya ilustrasi, Anda punya 7 toko di pasar. Yang 3 ditutup, yang 4 dibuka, kira-kira yang ditutup dapat hasil enggak? Ya, Enggak ya? Tapi kalau di bisnis ini menariknya, ketika yang 3 ditutup dan yang 4 dibuka, justru yang ditutup hasilnya lebih besar. Loh kok bisa? Ketika nanti Anda ikutnya 7, misalkan ya dari ilustrasi, sama-sama 4-nya, ini masangnya seperti ini nanti. A, B, C sama D. Ini berkali-kali saya hitung, hasilnya lebih dari 400.000. Nah, dari ilustrasi ini, kira-kira lebih besar yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Dari sponsornya aja, 200.000 yang masuk sini. Belum pasangan yang ini, belum yang ini, dan belum yang sini. Dan menariknya ketika Anda ikut 7, sebetulnya yang Anda kerjakan cuma ini saja. Yang 3 nggak usah dikerjakan. Loh kok bisa? Ketika di sini Anda kerjakan, ini berkembang, yang di sini dapat bonus nggak? Dapat hasil ya? Dapat. Ketika ini dikembangkan, ini berkembang, yang di sini dapat hasil nggak? Ketika di sini dapat hasil, yang di sini kira-kira berhasil nggak? Berhasil. Nah, ketika di sini dikembangkan juga, ini dapat hasil, berkembang, di sini dikembangkan, ini berkembang seperti ini, dapat hasil masuk sini, yang di sini otomatis berhasil. Berhasil. Coba bayangkan, yang lebih ngeri lagi yang pertama. Betul? Betul. Nah, kira-kira menurut Anda lebih cepat mana, 1 atau yang 7? 7. Tapi di sini misalkan untuk memulai 1.295.000 Anda mengalami kesulitan, oke. Jadi kalau menurut Anda jelas lebih cepat yang 7 kan? Ya. Tapi kadang-kadang kita untuk memulai yang 7 itu kendala modal, betul nggak? Betul. Caranya bagaimana untuk bisa mensiasati itu? Ada caranya. Jadi saran saya, Anda bisa memulai, Anda bisa bergabung, nanti suatu saat bisa mempunyai 7 akun, tapi Anda mulai dengan 4 hak usaha dulu. Pemasangannya seperti ini. Modalnya agak sedikit lebih murah. Berapa? 740. 1, 2, 3, 4 atas nama Anda. Nah, dari sini, misalkan untuk pengembangannya Anda kembangkan yang di sini. Ini Anda kembangkan, ini Anda kembangkan, ini Anda bantu supaya mereka berkembang seperti ini. Ketika mereka berkembang seperti ini, yang di sini dapat bonus kan? Betul nggak? Betul. Lalu setelah itu Anda kembangkan lagi di sini. Ini berkembang, yang di sini dapat bonus kan? Ketika di sini dapat hasil, sekarang saya mau tanya, yang di sini kira-kira berhasil? Berhasil. Nah, ketika di sini dapat hasil, bonus yang dikirimkan bukan mingguan atau bulanan, tapi harian. Ketika uang sudah dikirim, Anda ambil langsung Anda pakai daftar yang ketiga. Untuk daftar yang 1, 2, 3 ini sudah bukan uang Anda, melainkan uang bonus. Nah, dari sini Anda kembangkan seperti hanya Anda mengembangkan sebelumnya. Anda bantu mereka supaya mereka berkembang, supaya di sini dapat penghasilan. Ketika di sini dapat penghasilan, sekarang saya mau tanya, yang di sini ditarik garis, lebih besar nggak hasilnya? Lebih besar. Lebih besar. Setelah itu di sini Anda kembangkan lagi, Anda bantu mereka supaya mereka berkembang agar di sini dapat hasil. Ketika di sini dapat hasil, yang di sini otomatis berhasil. Betul nggak? Nah, akhirnya dari ilustrasi ini Anda bisa mempunyai 7 akun, tapi dengan modal 740.000. Oke, jelas? Jelas, sangat jelas. Oke, jadi begini. Kenapa sih orang kok memilih berbisnis? Apalagi kita membangun bisnis seperti halnya network marketing atau jaringan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu alasannya. Sebab begini, 90% selama ini orang di dunia, mereka itu bekerja. Nah, dari tujuan kerja ini, mereka berharap untuk mendapatkan hasil, dalam hal ini uang atau gaji. Nah, dari hasil ini, mereka bertujuan untuk mewujudkan yang namanya rencana masa depan. Betul? Betul. Nah, entah itu kerjanya jadi karyawan, pegawai, PNS, macam-macam. Nah, kira-kira dengan cara kerja seperti ini, menurut Anda, aman tidak kira-kira? Aman tidak? Tidak. Sebagian orang mengatakan aman.
ya kan? Iya. Tapi menurut saya cara kerja seperti ini sangat-sangat beresiko. Loh kok bisa? Ketika suatu saat Anda tidak bekerja, kira-kira hasil yang Anda inginkan dapat nggak? Enggak. Nah, kalau hasil yang Anda inginkan tidak dapat, bagaimana rencana masa depan Anda? Tidak. Jadi tanda tanya besar, betul nggak? Betul. Kenapa sih kita kalau tidak mau belajar pada orang yang sukses di dunia yang jumlahnya cuma 10%? Mereka ya bekerja, kita di sini di dalam bisnis kita tidak mengajarkan kita diam dapat uang, nggak ada ceritanya orang diam dapat uang. Kita semua di sini bekerja. Cuma kerja mereka itu dalam rangka membangun aset. Kira-kira untuk bangun aset butuh waktu nggak? Butuh proses kan? Nah, ketika aset ini terbentuk, mereka nggak perlu kerja, hasil tetap didapatkan, dan yang ketiga rencana masa depan tetap terwujud. Nah, aset yang dimaksud apa? Aset berupa manusia. Jadi di bisnis ini sebetulnya ketika Anda memulai sekarang, Anda promosikan, keberhasilan Anda itu ditentukan seberapa besar Anda sudah bantu orang, bukan seberapa banyak Anda bantu orang. Berarti bisnis ini mulia nggak? Mulia ya. Oleh karena itu segera bergabung, putuskan sekarang, sebab apa yang Anda putuskan hari ini akan sangat menentukan masa depan Anda suatu saat nanti. Terima kasih, salam sukses, luar biasa, bangkit luar biasa.